Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar novel. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran blended learning, peserta didik mampu menganalisis isi novel, unsur intrinsik novel, baik secara lisan maupun tulis dengan kreatif, bertanggung jawab, disiplin, dan penuh percaya diri selama proses pembelajaran. Ambak, apa manfaatnya bagiku? Jadi setelah kalian belajar mengenai novel ini, maka kalian akan mendapatkan manfaat. Nah, manfaatnya adalah memperluas pengetahuan. Pengetahuan kalian bisa lebih banyak lagi setelah kalian membaca novel. Kemudian melatih pikiran, memperluas kosakata dan mempelajari bahasa baru, dan meningkatkan keterampilan menulis. Pernahkah kamu membaca novel? Wah, sudah kelas 12, pastinya pernah dong membaca novel. Lalu apa itu novel? Novel adalah karangan prosa panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sikap setiap pelaku. Nah, novel yang merupakan sebuah karya fiksi tersebut dibangun oleh dua unsur. Unsur apa saja itu? Unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari dalam teks itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berasal dari luar teks. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat. Lalu apa arti dari tema? Tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari sebuah cerita. Tema sebuah cerita memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Contohnya tema pendidikan, tema perjuangan, tema percintaan, dan tema persahabatan, dan lain-lain masih banyak lagi. Latar. Jika berbicara tentang latar, maka berkaitan dengan kapan, di mana, dan bagaimana suasananya. Artinya berkaitan dengan waktu, dengan tempat, latar tempat, dan juga latar suasana. Tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam cerita. Penokohan adalah watak di dalam cerita. Jadi jangan sampai ketuker ya. Nah, kalau tokoh misalnya saya Rosika gitu kan. Kemudian wataknya bagaimana? Baik hati, misalnya seperti itu ya. Nah, untuk menggambarkan watak tokoh dalam cerita ada berbagai macam teknik. Ada teknik analitik dan juga dramatik. Teknik analitik digambarkan langsung oleh penulisnya, sedangkan teknik dramatik dengan berbagai cara nih, ada dialog antar tokoh, deskripsi lingkungan, deskripsi fisik, jalan pikiran tokoh, perilaku, dan bahasa. Sudut pandang. Sudut pandang adalah pandangan pengarang dalam menampilkan tokoh dan juga bagaimana posisi pengarang di dalam cerita tersebut. Nah, sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga terbatas. Ciri dari sudut pandang orang pertama, pengarang adalah tokoh. Pengarang hadir dalam cerita menggunakan kata ganti aku, saya, beta, dan lain-lain. Kemudian sudut pandang orang ketiga memiliki ciri pengarang bukan tokoh, menggunakan kata ganti dia, ia. Biasanya di dalam cerita tersebut menyebutkan nama tokohnya. Kemudian alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Alur terdiri dari alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita untuk pembaca. Jadi pesan apa nih yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca? Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa itu
itu adalah penggunaan majas di dalam penyampaian cerita. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.